Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Aula SMP Negeri 12 Jakarta. Di sini ada kegiatan yang sebenarnya kegiatannya beragam ya, tapi di akhir kegiatan ini adalah tentang bagaimana menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan atau perundungan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus video ini. Terima kasih. Oke. Baik. Saya izin buka masker ya Bapak Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Informasi yang saya dapat dari Kasudin Jakarta Selatan bahwa yang hadir adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Salam kenal Bapak Ibu, mungkin kita pernah ketemu gitu ya. Hanya saja ya bisa jadi kemudian lama gak ketemu terus lupa gitu. Baik, saya akan coba mengisi materi sebagaimana diminta dalam surat oleh panitia. Mungkin bisa next. Mungkin nanti kalau Pak siapa dari Kasudin, Pak Agus ya datang, kita berhentikan sebentar, nanti saya lanjutkan ya karena beliau masih dalam perjalanan. Saya pikir daripada kita bengong mending diisi aja ya. Baik, next. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau nyampein bahwa ada banyak kasus kekerasan di dunia pendidikan. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh banyak video viral yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, sebenarnya ada apa dengan anak-anak kita dan ada apa juga sebenarnya dengan dunia pendidikan? Karena Pak Nadiem Makarim menyatakan untuk pertama kalinya Menteri mengakui bahwa dalam pendidikan kita ada 3 dosa besar. 3 dosa besar yang dimasuk kemudian bahasanya udah 3 dosa besar gitu ya, adalah perundungan, kekerasan seksual, dan satu lagi adalah intoleransi. Nah, 3 hal ini yang di era Pak Nadiem ini memang ingin dihapuskan. Kalau bisa NIR, tapi kalaupun nggak bisa ya akan coba diminimalkan. Nah, atas dasar itu maka melalui kurikulum Merdeka, Pak Nadiem kemudian membuat beberapa program terkait dengan upaya untuk menurunkan kekerasan, dan itu kerjasama dengan UNICEF karena UNICEF punya pengalaman di beberapa negara di dunia. Salah satunya adalah sebenarnya melakukan proses yang kita sebut yaitu dengan upaya memahami dulu apa sih kekerasan, kemudian memahami lagi apa sih dampaknya terhadap anak-anak kita, lalu yang lebih jauh lagi kita berupaya ngelindungin anak-anak kita atau mengantarkan anak-anak kita tumbuh berkembang secara optimal. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai dari kasus. Mungkin nggak di Jakarta aja, tapi di berbagai daerah karena KPAI kan nasional ya. Yang pertama ini adalah next aja. Sebelumnya, masih kasus yang awal. Ya, ini Bapak Ibu terjadi di Jakarta, tepatnya di daerah Kemang. Jadi ada satu siswi dikeroyok 4 siswi lain di depan sebuah kafe di wilayah Kemang. Kejadian pukul 3 pagi. Pada saat itu ada polisi yang lewat. Polisi kemudian memberhentikan kendaraannya karena melihat ada satu anak dikeroyok 4 anak. Lalu polisi turun dengan maksud melerai. Tapi 4 pelaku segera berlari ke mobil mereka. Sampai di dalam mobil, mereka menyalakan mobil dan polisi berjalan menuju arah mobil dengan maksud menghentikan. Yang terjadi apa? Anak-anak kita ini menabrak polisinya. Nah, lalu proses pun dilakukan ya karena tentu ada anak korban. Dari anak korban ini kita bisa tahu siapa pelaku ini. Ternyata pelaku dan korban semua satu sekolah. Dan masalahnya adalah memperebutkan cowok gitu ya. Jadi motifnya asmara gitu ya. Nah, ini
orang satu sekolah semua, cowok yang diperebutkan juga satu sekolah, tapi ributnya di luar sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu melibatkan sekolah nggak kalau kayak gitu? Melibatkan. Nggak mungkin kita tutup mata ya Bapak Ibu. Oke, next. Kasus berikutnya. Ini kejadian adalah di Kota Malang. Seorang anak mengalami pembulian dari 9 teman yang semuanya satu kelas. Semua tahu, semua anak tahu. Berlangsung cukup lama. Sejak anak itu masuk kelas 7 sampai peristiwa ini dilaporkan orang tuanya. Peristiwa dilaporkan orang tuanya karena anak korban tiba di rumah dalam keadaan mabuk. Saat mabuk, orang tua nggak bisa menanyakan apapun. Jadi menunggu anaknya sadar esok harinya. Esoknya anaknya ditanya kenapa dia mabuk. Dia bilang dia dicekoki miras oleh 9 temannya kalau dia nggak mau disundut rokok. Jadi dia terpaksa minum sampai mabuk. Nah, peristiwa ini terjadi di luar sekolah, tapi dilakukan oleh teman satu kelasnya. Terjadi lama, diketahui, tapi nggak pernah diselesaikan. Jadi bukan berarti guru kelasnya nggak tahu, bukan berarti teman sekelasnya nggak tahu. Tahu, tapi membiarkan. Sampai peristiwanya makin parah, maka terjadilah dicekoki miras. Ya, jadi Bapak Ibu, dengan demikian kan walaupun kejadiannya di luar, tapi kan ada tanggung jawab pihak sekolah ya. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa anak-anak kita kadang di depan kita atau di dalam ruang sekolah mungkin tidak akan melakukan, tapi di luar sana melakukan, dan itu teman satu kelas. Peristiwa video terakhir yang seorang anak dipakein helm kemudian ditendang oleh temannya, itu disaksikan teman yang lain dengan ketawa-ketawa. Anak ini karena ditendang kepala jatuh kan, karena kan kepala itu ada otak ya, dimana itu sangat membahayakan sebenarnya. Jatuh masih ditindih dan masih diketawa-ketawain. Dimana coba empati, simpati anak-anak kita. Kenapa bisa sampai begini? Karena perilaku anak sebenarnya mencontoh orang dewasa. Jadi kesalahan anak nggak berdiri sendiri, ada lingkungan yang dia lihat sehingga dia meniru. Nah, berarti kejadian di sekolah ya, misalnya video yang viral dan kita semua marah melihatnya. Atau ada peristiwa di mana seorang nenek-nenek dengan orang dalam kondisi gangguan jiwa ODGJ, nenek-nenek ini kemudian ditendang dengan anak si pelaku berlari kemudian menendang. Dari 6 yang melakukan 1. Bayangkan itu dilakukan terus mereka semua pergi ya dan meninggalkan, dan itu ternyata dari hasil koordinasi saya dengan kepolisian dari Tapanuli Selatan itu kejadian kedua. Karena sebelumnya September terjadi hal yang sama. Hanya tidak seviral. Oh sudah, oke. Sudah ada orangnya di ruangan. Oh ya. Nah, karena kejadian ini viral ya, maka kemudian kita lihat reaksi sampai Pak Mahfud MD memberikan reaksi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kenapa anak-anak ini bisa berbuat begitu? Kenapa empati, simpati tidak ada? Karena orang yang dibesarkan dengan kekerasan, ya Bapak Ibu, pengasuhannya dengan kekerasan, salah dicaci, salah dimaki, itu dia menyimpan rasa sakit, luka batin. Tapi dia nggak mungkin berani ngelawan orang tuanya kan, hidupnya kan bergantung orang tuanya. Dia juga nggak mungkin lapor kepada siapapun atas segala kekerasan yang dia terima. Tapi dia menyimpan luka batin itu. Biasanya luka batin itu akan muncul di sekolah. Dia akan marahnya tuh dia luapkan kepada orang lain di sekolah yang lebih lemah dari dirinya. Maka dia kita sebut anak nakal atau perundung. Jadi kalau Bapak Ibu terus mengusik si anak perundung ini, dianggap menjadi biang, apalagi mengeluarkan, menghukum, sebenarnya nggak ada gunanya. Karena begitu orang tuanya kita panggil, pulangnya digebugin lagi sama orang tuanya kan gitu. Nah jadi kita nggak menyelesaikan masalah. Tapi Bapak Ibu, anak yang melakukan itu biasanya dia akan melampiaskan pada orang yang lebih lemah dari dirinya. Orang dengan gangguan jiwa tentu dianggap lebih lemah. Gimana mungkin orang gila lapor polisi? Nah ini dianggap lebih lemah sehingga dia melampiaskan. Jadi anak-anak seperti ini sebenarnya ada anak-anak yang tidak bahagia. Nah oke, untuk sementara kasusnya itu dulu sebelum saya masuk ke
Poin inti bagaimana kita sebenarnya mencegah dan menanggulangi kekerasan di satuan pendidikan, bukan memindahkan masalah. Yang ngeluarin anak-anak pelaku itu kita hanya memindahkan masalah, nimbulin masalah di tempat yang baru. Mungkin menghilangkan masalah di tempat kita, tapi bagaimana kita menolong anak-anak ini untuk dia mau berubah, bisa berubah. Mungkin guru bukan malaikat ya, tapi kita bisa minta bantuan pihak lain. Dan bagaimana Permendikbud sebenarnya memerintahkan kita bekerja sama dengan lembaga psikolog untuk membantu anak-anak yang seperti ini. Oke, saya serahkan dulu ke MC karena perwakilan dari Sudin ya, Pendidikan Jakarta Selatan sudah hadir Pak Agus. Saya kembalikan dulu. Lanjut. Iya, ini sebenarnya di SMK Negeri 2 Jember ya Bapak Ibu. Jadi di SMK ini mungkin anak-anak kita sama, sudah mulai kenal media sosial. Sebenarnya dimulai dengan ini korban anak kelas 10. Dia punya teman kelas 10 juga perempuan yang baru dikenal tentunya, karena ini baru masuk sekitar 2 minggu. Lalu si perempuan ini posting foto. Lalu si anak korban menyampaikan komentar, kira-kira ya dipuji cantik gitulah ya. Lalu ternyata si anak perempuan ini punya pacar yang kakak kelas di sekolah yang sama. Lalu ini kakak kelas datanglah ke kelas, ceritanya cemburu gitulah. Datang kemudian manggil anak ini dan itu disaksikan oleh teman sekelasnya. Karena waktu itu jam 8, jam ke-8 itu baru mau dimulai. Jadi habis istirahat kedua. Nah, pada saat anak itu datang, si anak pelaku datang, anak korban keluar. Anak korban keluar terus mereka seperti bercakap-cakap. Habis itu agak lama anak korban tuh mengulurkan tangan. Kayaknya minta maaf kali ya maksudnya. Salaman, lalu karena guru udah mau masuk, jadi ini anak mau masuk ke kelas. Dia pikir kan udah selesai. Ternyata anak pelaku kemudian menendang korban dari belakang dan ke arah pada leher. Langsung anak korban jatuh terlentang, tidak sadarkan diri. Pada saat itu sebenarnya kalau kita seharusnya punya SOP di sekolah. Kalau terjadi kekerasan ataupun anak lagi hujan-hujanan olahraga terus jatuh. Kalau anak jatuh, itu yang kita harus lakukan pertama, apalagi nggak sadar, guru juga bisa saja jatuh. Maka yang harusnya dilakukan adalah mengkontak rumah sakit terdekat. Minta ambulan, ceritakan kalau perlu membawa penyangga leher. Jadi itu udah tahu standarnya, karena yang ditendang kan leher. Leher itu punya 7 ruas tulang. Lalu di sini ada saraf. Selain ke otak adalah saraf pernafasan. Jadi orang yang jatuh dengan kondisi begitu atau tertendang leher umumnya akan mengalami sesak nafas. Nah, lalu apa yang dilakukan? Karena SOP-nya nggak ada nih, anak digotong-gotong anak korban. Padahal ini luas banget sekolahan. UKS jauh dari kelas anak korban. Sampai di UKS anak ini mengalami sesak nafas. Pada saat digotong-gotong aja kepalanya udah geser kanan, geser sini, udah makin parah tuh keadaan. Begitu masuk ruangan, kan sesak napas. Udah dia sesak, ditambah lagi di ruangan dan banyak orang. Maka udah mulai tersengal-sengal panggil orang tua. Setelah memanggil orang tua, ya datang, kayaknya ini deh Pak, atau 2 ya. Oh karena udah mati, oke. Nggak lama setelah itu, ya cukup lama sih. Orang tua pasti kan kalaupun pakai daster di rumah ganti baju dulu gitu ya. Nyampe sekolah, nyampe di sekolah anaknya semakin sesak napas sehingga harus dibawa ke rumah sakit tanpa ambulan. Mobil yang ada, lalu dibawa, dalam perjalanan meninggal. Sebenarnya terjadi kesalahan penanganan juga oleh sekolah, karena mestinya tidak begitu caranya. Jadi ini juga penting Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan sekolah ramah anak salah satunya adalah keamanan jika terjadi hal seperti itu. Itu penting dibikin SOP. Jadi kalau anak, guru, siapapun jatuh di lingkungan sekolah, maka nggak usah digotong-gotong ke UKS. Paling di UKS juga cuma dikasih minyak kayu putih. Lebih baik kita segera menelepon rumah sakit terdekat. Itu hal yang sebenarnya penting. Kembali ke kasus ini. Kenapa kasus ini kemudian bisa terjadi untuk hal yang sepele?
Ya kan mungkin anak tidak sadar bahwa ketika dia menendang leher akan punya dampak sedemikian rupa. Jadi ini penting juga ngajarin ke anak-anak bagian-bagian yang dipukul atau ditendang itu bisa sangat fatal. Jadi sebenarnya edukasi begini juga hal yang penting ya. Lanjut, bisa next ya. Sebenarnya sebelum ke sini ya, saya mau menceritakan, saya baru aja ngurus kasus di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini SMP negeri. Terjadi 45 siswi korban kekerasan seksual dari gurunya. Pelaku hanya satu guru agama sekaligus pembina OSIS. Nah, peristiwanya terjadi antara Agustus peristiwa sampai September. Pemilihan OSIS itu dibikin cukup panjang, anak-anak mendaftar, nanti OSISnya berapa yang daftar lebih banyak kan? Lalu dia bikin modusnya adalah tes tidak cuma tertulis, tapi ada yang disebut tes kejujuran dan kedewasaan. Tes kejujuran itu untuk anak laki-laki, tes kedewasaan untuk anak perempuan. Dalihnya dia harus tahu, banyak anak tidak menyadari bahwa itu pencabulan, bahwa itu pelecehan loh. Kasus ini pun sama, ada satu anak yang menyadari, lalu dia lapor ke orang tuanya lapor ke polisi. Polisi kemudian membuka pengaduan kalau ada anak siswi lain yang ikut mendaftar OSIS juga jadi korban. 45 pelaporan tambahan, 45 semua perempuan ya. Dan ternyata ketika asesmen psikologi dilakukan, maka biasa kita bisa tahu pada lapisan pertama, ini ada nggak dampak psikologinya? Apa penyebab dampak psikologi? Biasanya kalau lapisan berikutnya lagi dibuka, maka akan ketahuan apa saja yang dilakukan pelaku. Ternyata ketika asesmen dilakukan berlapis-lapis, 10 anak mengaku mengalami perkosaan. Jadi tidak hanya ada anak yang dipegang-pegang aja atau diraba, tapi ada anak yang diperkosa. Dan itu 10 dari 45. Nah, bayangkan sekolah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Dan bisa terjadi begitu, berarti kira-kira ada nggak kelemahan sekolah? Banyak. Nah, jadi ini menjadi penting SOP dibangun untuk perlindungan anak-anak ketika punya kegiatan ekskul, ketika punya kegiatan tambahan seperti pemilihan ketua OSIS. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutin ya. Belum. Nah, itu kan kasus-kasus ya. Kalau saya mau ngomongin kasus di Indonesia mah banyak banget ya. Tapi saya mau menghentikan saja. Saya lihat, karena Bapak Ibu juga udah tahu lah. Saya hanya ngomong yang mungkin membuat kita kaget gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada data KPAI. Jadi KPAI itu tahun 2021, ini cuma data 1 tahun. Ada anak harus pengaduan dalam bentuk perlindungan khusus anak. Sebenarnya ada namanya pemenuhan khusus anak subkomisinya. Ini cuma subkomisi yang satu aja. Pengaduan kami ada 2.982. Bapak Ibu lihat, apakah kasus-kasus itu sejalan dengan data kami? Anak korban kekerasan fisik atau psikis, lihat di paling bawah warna biru, jumlahnya 1.138. Ini kekerasan fisik dan psikis. Psikis itu termasuk verbal ya Bapak Ibu. Verbal itu mungkin saya pakai itu aja kali ya. Verbal itu bisa aja, sebenarnya suara saya kenceng sih, karena saya kan mantan guru juga ya. Guru tuh biasanya suara kenceng. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat anak korban kekerasan fisik dan psikis, berarti itu kekerasan fisik ya tadi dipukul, ditendang, mungkin dijambak dan lain-lain. Tapi kemudian juga malah nggak bunyi ya. Mungkin nggak usah deh, kayak suara saya terdengar nggak sih? Terdengar. Nggak usah pakai kali ya Mbak. Dijamin saya kedengaran deh suaranya. Nah, berikutnya adalah psikis itu termasuk sebenarnya bisa dampak dari psikologis, baik dia mendapat kekerasan fisik maupun dia mendapatkan kekerasan seksual, itu bisa saja. Nah, psikis itu termasuk membentak ya, membanding-bandingkan. Kalau Bapak Ibu punya anak,
maksudnya sih baik, biar dia semangat. Lalu kita banding-bandingin, kamu gak kayak kakakmu, kamu gak kayak adikmu. Bapak Ibu tahu nggak? Itu rasa sakitnya luar biasa loh dibanding-bandingkan. Karena tidak ada satupun orang mau dibanding-bandingkan. Ibu misalnya, saya jadi kepala sekolah Bapak Ibu, terus saya ngebandingin, kok ibu A nggak kayak ibu B ya, ibu A, dan pasti sakit hati kan? Kita tuh harus circle yang positif, orang-orang yang ingin maju, orang-orang yang selalu memberikan kebaikan, saling menghargai. Itu penting menjaga circle. Semakin kita tua kayak gini, circle kita mungkin makin kecil untuk berteman dengan orang-orang yang positif. Kalau kita positif dan bahagia, Bapak Ibu, kita pasti bisa bantu murid-murid kita dan anak-anak kita tumbuh kembang secara optimal. Ya, ini udah selesai ya, alhamdulillah. Saya sudah di mobil menuju kembali ke kantor. Ini tadi hadir di sekolah SMK 12 ini, pengawasan kantin. SMP 12 Jakarta Selatan ini adalah untuk pengawasan kantin sekolah. Yang kedua adalah untuk menjadi narasumber tentang membangun sekolah ramah anak ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.